Shalom sahabat GKPS TV, sebelum kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dulu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, yang kami puji, kami sembah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah ini. Satu kerinduan kami mau disapa oleh kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom sahabat GKPS TV, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam kitab 1 Yohanes, pasal yang kelima, ayatnya yang ke-14. Begini firman Tuhan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Sahabat GKPS TV, pastilah setiap kita setuju, sepakat kalau sesuatu yang kita minta, sesuatu yang kita harapkan terkabulkan atau dikabulkan dalam kehidupan kita. Ada yang meminta untuk tetap tinggal dan tidak pergi, dikabulkan gak jadi pergi, pastilah sukacita. Meminta kenaikan jabatan lalu dikabulkan, pastilah punya sukacita tersendiri. Meminta, dikabulkan, itulah menjadi kerinduan setiap kita. Sahabat GKPS TV, itu juga yang dihadirkan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dibungkus dengan tema, inilah keberanian percaya kita kepadanya. Surat ini dituliskan di akhir abad pertama Masehi, di tahun 90-an. Dan ini ditujukan kepada komunitas Kristen yang mengalami tantangan, termasuk pengaruh-pengaruh ajaran sesat yang menghampiri mereka pada saat itu. Bahkan sampai-sampai mencoba untuk mengganggu, meragukan tentang identitas Tuhan Yesus di dalam kehidupan setiap mereka. Yohanes merasa perlu untuk mengingatkan, menguatkan iman mereka agar tetap percaya akan jaminan keselamatan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saudaraku sahabat GKPS TV, di sini kita mendapatkan penegasan akan apa yang menjadi pesan melalui firman Tuhan pada saat ini bagi kita di pagi hari ini, di dalam hari ini. Firman Tuhan mengatakan, biarlah setiap kita memiliki keberanian di dalam berdoa. Tentu saja keberanian itu adalah hasil dari hubungan yang intim dengan Tuhan Allah kita di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak ragu, tidak takut untuk memohon kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam satu situasi yang tidak terbantahkan, apa itu pentingnya kehendak Allah. Bukankah doa yang efektif itu adalah ketika doa kita selaras dengan rencana Allah. Dan bukan hanya keinginan dan kemauan pribadi, lepas pribadi di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan menyatakan, apapun yang kita minta, ketika itu di dalam Tuhan, ketika itu seturut dengan kehendak Tuhan, maka doamu akan dikabulkan. Artinya apa? Ada jaminan dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa doa itu akan dikabulkan ketika itu sesuai dengan kehendak Allah. Maka saudaraku sahabat GKPS TV, milikilah hubungan pribadi dengan Allah itu. Milikilah intimasi itu. Sebab doa adalah bagian dari hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Sebab doa bukan hanya sebagai rutinitas belaka, tapi ada komunikasi yang intens dengan Tuhan menjalani hari-hari kehidupan kita. Tapi begitu pun sudah berdoa belum? Lalu apa yang berikut yang bisa kita lihat melalui firman Tuhan pada saat ini? Kita diajarkan perspektif yang benar di dalam berdoa. Kita diajarkan
untuk tidak hanya meminta sesuatu yang bersifat duniawi atau bersifat egois. Tapi biarlah ketika kita berdoa, mencari apa yang menjadi kehendak Allah. Dan tetaplah berdoa dengan kerendahan hati setiap kita. Menyadari bahwa kita memohon, bukan memangsa, tapi memohon agar apa yang kita mohonkan juga menjadi bagian kehendak Allah terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Maka saudaraku, sahabat GKPS TV, apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui firman Tuhan pada saat ini? Refleksi yang pertama, milikilah keberanian dalam menghadapi tantangan itu. Apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi kesulitan yang akan kita jumpai, yang akan Anda jumpai di dalam perjalanan hari ini, hadapilah dengan keberanian. Percayalah bahwa Allahmu, bahwa Yesusmu selalu mendengarkan doa setiap kita. Bukankah firman Tuhan yang menegaskannya? Telinga Tuhan selalu disendengkan kepada setiap seruan yang berdoa, bermohon kepadanya. Lalu apa yang kedua? Refleksi bagi setiap kita, berdoalah dengan iman yang teguh. Percayalah bahwa Tuhan itu mendengarkan dan akan menjawab doamu. Tapi dengan satu hal yang tidak bisa kita lupa. Apa itu? Ketika doamu sesuai dengan kehendaknya. Lalu apa yang ketiga? Sahabat GKPS TV, tempatkanlah kehendak Allah itu di atas keinginanmu, di atas kepentinganmu. Sebab doa itu tidak hanya fokus tentang apa yang kita inginkan, tetapi juga mencari apa yang terbaik menurut kehendak Allah, apa yang terbaik menurut rencana Allah di dalam kehidupan kita. Hal yang berikut, tetaplah membangun hubungan pribadi dengan Tuhanmu. Milikilah intimasi itu. Sebab doa itu adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu apa yang berikut? Bersandar dan tetaplah berserah kepada Allah. Tetaplah bersandar dan berserah kepada Tuhan Yesus. Jangan bersandar kepada dunia ini. Bukankah Tuhan itu dekat sekali dengan kita? Bahkan lirik lagu itu mengatakan, Tuhan hanya sejauh doa. Berseru, berserah. Tuhan hanya sejauh doa. Dan apa yang terakhir? Yang menjadi refleksi bagi setiap kita, jadikanlah doa itu sebagai naturmu. Jadikanlah doa itu sebagai habitmu. Jadikanlah doa itu sebagai bagian integral dari kehidupanmu sehari-hari. Berdoalah secara teratur. Berdoalah dan latihlah dirimu selalu mengandalkan Tuhan dan tetap meningkatkan iman percayamu yang hanya kepada Allahmu, Yesusmu. Sebab firman Tuhan akan menjadi jaminan di dalam kehidupanmu. Apapun yang engkau sampaikan, apapun yang engkau nyatakan di dalam doamu sesuai dengan kehendaknya, maka engkau akan menerimanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi kuat kami, meneguhkan setiap kami. Bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kami ketika doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam sorga, biarlah kami mencoba untuk melihat, berefleksi akan doa-doa kami selama ini. Dan kami diajarkan untuk berefleksi mengapa doa kami tidak terkabulkan hingga saat ini. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami pada saat ini. Dan kami selalu berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan setiap kami. Bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi untuk setiap kami. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kekuatan di hidupku,
ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu